Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Wulanata dengan NIM 21130160088 dari Prodi S1 Farmasi Umum kelas A angkatan 2021. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti dari penuangan buah pikiran. Paragraf juga mempunyai gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Lalu ada ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Lalu yang kedua, pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama. Lalu yang ketiga, gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. Lalu yang keempat, kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Lalu ada definisi paragraf menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Ahmadi. Paragraf adalah suatu pikiran atau perasaan, suatu satuan susunan teratur. Satuan-satuan yang lebih kecil dan berfungsi sebagai bagian dari suatu atau satuan yang lebih besar. Yang kedua dari Wijono. Paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtun dan logis. Dalam satu kesatuan, ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Lalu yang ketiga dari Maimunah, paragraf adalah suatu rangkaian beberapa kalimat atau minimal 2 kalimat yang mempunyai gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan utama dan kalimat topik dalam paragraf. Pada dasarnya, paragraf yang tidak memiliki gagasan utama atau ide pokok sesungguhnya tidak dianggap sebagai paragraf. Kalimat penjelas dalam paragraf berfungsi untuk menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Kalimat penjelas dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat penjelas mayor dan kalimat penjelas minor. Lalu apa sih kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung? Kalimat penjelas mayor adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan dan kalimat topik yang terdapat dalam paragraf itu. Kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang tidak langsung adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan topik paragraf. Syarat-syarat dari paragraf yang pertama, memiliki kohesi atau kesatuan. Kohesi atau kesatuan yaitu sebuah kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Lalu yang kedua ada koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf harus saling terkait. Lalu yang ketiga, penulisan paragraf. Pada dasarnya, tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat diksi, dan bentukan kata. Lalu ada jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Yang pertama ada paragraf deduktif. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada bagian akhir. Lalu yang ketiga ada paragraf deduktif induktif. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada bagian awal dan akhir. Lalu yang keempat ada paragraf ineratif, adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak pada bagian awal dan akhir. Lalu ada jenis paragraf berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama ada paragraf narasi. Merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami kejadian itu sendiri. Lalu yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Lalu ada pola paragraf deskripsi. Pola paragraf deskripsi memiliki 3 pola, yaitu pola spasial. Pola spasial merupakan suatu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, dan tempat. Lalu yang kedua ada pola sudut pandang, merupakan suatu pola yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Lalu yang ketiga ada pola observasi.
Pola observasi adalah pola yang dikembangkan dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan dideskripsikan. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.